Oke, semuanya. Akhirnya lihat ya, ini video yang kedua. Anak-anak, kalau minggu lalu kita belajar teks tanggapan. Jadi dari sekarang sudah tahu ya teks tanggapan ini seperti apa. Karena sudah ada contoh-contoh yang Mister berikan, lalu Mister juga sudah menjelaskan bagaimana bentuknya dan segala macam. Nah, kalau kemarin kita sudah sampai ke dalam penjelasan sampai di bagian jenis-jenis, yaitu ada pujian dan tanggapan kritik, pengertiannya juga sudah, ciri-cirinya juga sudah, fungsi dan tujuannya juga sudah, jenis-jenisnya sudah. Maka pada hari ini kita akan masuk ke dalam dua topik yang sangat penting anak-anak, yaitu struktur dan juga kaidah kebahasaan. Mungkin akan sedikit membosankan, tapi Mister berharap kalian tetap bisa fokus dan nanti kalau tidak sempat mencatat tidak apa-apa, tapi Mister selalu merekomendasikan untuk mencatat ya, karena banyak hal-hal penting gitu ya. Dan kalaupun nanti tidak sempat untuk mencatat, maka Mister akan menjelaskan di depan kelas. Jadi boleh diperhatikan. Nah, anak-anak, dua topik ini adalah dua topik yang sangat esensial, yang sangat penting, yang dimana nantinya akan kalian butuhkan ketika kita sudah mulai membuat yang namanya teks tanggapan. Jadi tolong untuk benar-benar perhatikan dan kalau tidak paham maka boleh bertanya kepada guru. Oke, nah kita lanjut. Jadi secara garis besar, struktur teks tanggapan itu ada 4. Maksudnya gimana itu, Mister? Kita kemarin sudah belajar yang namanya teks berita gitu ya. Jadi ada struktur berita juga, yang dimana ada judul, ada teras, ada badan, lalu ada yang bagian ekor. Di mana setiap struktur itu harus berurutan dari atas hingga ke bawah. Nah, begitu juga dengan teks tanggapan. Kalau kita mau menuliskan sebuah teks tanggapan anak-anak, maka kita harus memulainya dengan konteks, lalu deskripsi, lalu penilaian, lalu kesimpulan. Ibaratnya bayangkan aja, paragraf pertama itu konteks, paragraf kedua itu deskripsi, paragraf ketiga itu penilaian, dan paragraf keempat itu simpulan. Oke, jadi itu adalah strukturnya. Lalu bagaimana dengan isinya, Mister? Gitu ya. Apa itu konteks, apa itu deskripsi, apa itu penilaian, apa itu simpulan. Nah, boleh diperhatikan. Yang pertama, kalau yang dinamakan dengan konteks itu ibaratnya mengenalkan ataupun memaparkan gambaran umum tentang karya yang ditanggapi sesuai dengan konteksnya, seperti jenisnya, atau mungkin buku, atau mungkin topik, atau mungkin tema yang dibahas dan yang lain semacamnya. Dalam artian di sini kita menjelaskan identitas dari buku itu gitu ya. Kalian sudah tahu identitas seperti ciri-ciri. Isinya apa sih? Terus ini bentuknya seperti apa. Lalu setelah konteks baru kita menjelaskan deskripsi. Kalau konteks itu kita hanya melihat bagian luarnya saja, maka di deskripsi ini memberikan gambaran terhadap isi buku secara ringkas tapi utuh dan lengkap. Berarti kita menilai isinya. Kalau yang tadi kita melihat bagian luarnya, maka di bagian deskripsi kita menilai isi daripada contoh buku gitu ya. Bukunya tentang apa sih? Apa maknanya? Apa eh, moralnya? Apa amanatnya gitu ya. Jadi kita tidak menilai cover, kita tidak menilai jumlah halaman, tapi kita menilai bagian isi dari suatu hal tersebut gitu ya. Contohnya, ini adalah contoh daripada konteks buku Laskar Pelangi. Di sini dituliskan seperti ini. Novel berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata ini merupakan salah satu karya sastra Indonesia yang sangat fenomenal. Diterbitkan pada tahun 2005, novel ini langsung mencuri perhatian pembaca dari berbagai kalangan. Laskar Pelangi mengisahkan tentang perjuangan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung dalam meraih pendidikan. Dengan latar belakang budaya dan kondisi sosial yang khas, novel ini tidak hanya menyajikan cerita yang mengharukan, tetapi juga memberikan gambaran yang kuat tentang semangat pantang menyerah dan kekuatan mimpi. Kepopuleran novel ini tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di mancanegara, terbukti dari penerjemahannya ke dalam berbagai bahasa. Nah, anak-anak, kalau kita bisa lihat di sini, oke, kalau kita bisa lihat di sini ada penjelasan judulnya apa. Oke, yaitu Laskar Pelangi. Siapa penulisnya? Yaitu Andra Hirata. Kapan diterbitkan? 2005.
terus di mana saja populer di Indonesia dan juga di mancanegara gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat identitas dari buku itu secara singkat. Makanya disebutkan bahwa di dalam konteks itu memberikan gambaran umum terkait suatu hal itu. Nah, kalau kita bisa lihat kira-kira tujuan daripada si konteks ini apa? Tentu di sini akan ada yang namanya pengenalan objek. Oke, pengenalan objek tadi sudah ya. Lalu memberikan deskripsi singkat, yaitu mengenai isi novel. Tapi ingat, di sini singkat ya, dalam artian tidak secara keseluruhan. Yang menjadi poin utamanya adalah pengenalan objeknya, bukan deskripsi singkatnya. Makanya di sini memang dikasih tahu, oh Laskar Pelangi mengisahkan tentang perjuangan 10 anak dalam meraih pendidikan, gitu ya. Lalu selain daripada deskripsi singkat, tentu tujuan paragraf ini adalah memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai novel Laskar Pelangi sebelum tanggapan yang lebih mendalam diberikan. Jadi itulah gunanya di konteks ini. Di konteks ini kita memperkenalkan buku itu namun tidak isinya. Kita cuma memperkenalkan bukunya saja gitu ya. Sebagai contoh, misal akan ambil ada novel di sini Ghosting Writer. Mungkin nggak kelihatan gitu ya, tapi nggak apa-apa nanti Mister bawa. Ini ghosting writer berarti ketika kita dalam konteks, maka kita tidak menceritakan isinya, namun kita menceritakan kapan terbitnya, apa judulnya, siapa penulisnya, berapa halaman, siapa penerbitnya, berapa harganya. Jadi itulah yang ditulis dalam konteks. Oke, paham ya? Nah, contoh setelah dari konteks tadi, maka kita masuk ke dalam deskripsi biar kalian tahu gimana perbedaannya. Ini contohnya. Alur cerita Laskar Pelangi dirangkai dengan apik menggunakan perjalanan hidup anak-anak Belitung dengan segala suka dan dukanya. Penggambaran karakter juga sangat kuat. Setiap tokoh memiliki ciri khas yang mudah diingat dan memberikan kesan mendalam. Andre Hirata berhasil menghidupkan suasana pedesaan Belitung dengan bahasa yang kaya dan deskriptif, membawa pembaca seolah-olah ikut serta dalam setiap adegan. Selain itu, novel ini juga syarat akan pesan moral tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Namun beberapa bagian cerita terasa terlalu lambat dan beberapa konflik diselesaikan dengan mudah, mengurangi sedikit ketenangan dalam alur cerita. Nah, lihat ya, di sini tidak ada penjelasan tentang penulisnya lagi, tidak ada penjelasan tentang penerbitnya lagi, tidak ada penjelasan tentang berapa halamannya lagi, warna covernya lagi, tidak ada. Tapi di sini lebih kepada bagaimana isi si ceritanya. Oke, isi ceritanya. Di sini apa yang dijelaskan? Memberikan rinci mengenai unsur-unsur dalam Laskar Pelangi. Tokohnya seperti apa, gaya bahasanya, moralnya apa gitu ya. Disinilah yang dibahas. Lalu di sini juga termasuk ke dalam dukungan dan kritik gitu ya. Namun dukungan dan kritik ini hanya singkat karena nanti di penilaian akan lebih banyak lagi. Oke, perhatikan ya. Dan di sini tujuan daripada deskripsi adalah memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam kepada pembaca mengenai isi Laskar Pelangi atau isi novel agar memahami dasar dari penilaian yang diberikan. Gitu ya. Jadi di sini menggambarkan isinya seperti apa atau mungkin bisa juga diceritakan ulang secara singkat. Gitu ya. Contoh, novel ini mengisahkan seorang anak bernama bla 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 dalam meraih dia memiliki teman seperti ini. Jadi kayak kita menceritakan ulang namun singkat gitu ya. Jadi tidak usah panjang-panjang. Kita hanya menceritakan ulang. Itulah yang ada di dalam deskripsi. Lalu selanjutnya struktur yang lainnya adalah bagian penilaian dan kesimpulan. Kalau bagian penilaian berarti ini memberikan penilaian bagus atau tidak, kelebihan kekurangan disertai dengan alasan pendukung secara objektif. Dalam artian ketika kita memberikan penilaian anak-anak, kita nggak boleh asal bilang oh ini jelek tapi nggak ada alasannya, tapi nggak ada alasan pendukung yang objektif untuk mendukung pernyataan kita itu, gitu ya. Lalu yang terakhir bagian kesimpulan di sini berupa rekomendasi terhadap buku yang ditanggapi. Oke, nah contoh penilaian anak-anak.
Secara keseluruhan, Laskar Pelangi adalah novel yang sangat inspiratif dan layak untuk dibaca di semua kalangan. Andre Hirata berhasil menyajikan cerita yang mengharukan dan memotivasi dengan karakter-karakter yang kuat dan penggambaran latar yang memukau. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam bercerita, pesan moral yang terkandung dalam novel ini sangat kuat dan relevan. Novel ini tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, semangat, pantang menyerah. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan novel ini sebagai bacaan yang wajib dibaca. Lihat, di sini sudah dikasih tahu Andre Hirata menulis novel yang sangat inspiratif di kalangan semua semua orang gitu ya. Dan dia kenapa di sini dia menyebutkan bahwa novel ini sangat baik dan sangat bagus dan dipuji. Apa aja pujiannya? Nah, inilah yang menguatkan bahwa novel ini bagus gitu ya. Dan di dalam paragraf penilaian anak-anak, di situ tentu nanti akan ada yang namanya penilaian umum, lalu memberikan pujian. Tapi tidak hanya pujian, kita juga bisa menuliskan kekurangannya apa. Lalu setelah itu baru kita memberikan rekomendasinya. Tapi namun di sini ingat ya, di sini hanya fokus kepada penilaiannya. Lalu nanti di bagian akhir baru di bagian kesimpulan baru nanti di situ akan ada yang namanya rekomendasi. Gitu ya. Sebagai contoh, ini adalah paragraf kesimpulan. Sebagai penutup, Laskar Pelangi merupakan sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai kehidupan dengan alur cerita yang menyentuh, karakter-karakter yang kuat dan penggambaran latar yang memukau. Novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang tak terlupakan. Meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam alur cerita, pesan moral yang disampaikan dalam novel ini sangat kuat dan relevan. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan Laskar Pelangi sebagai bacaan yang wajib dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin mencapai inspirasi dan motivasi dalam meraih hidup, meraih mimpi. Nah, kalau di bagian rekomendasi, di bagian kesimpulan, di sini bakal ada yang namanya rekomendasi anak-anak. Jadi kalau di bagian kesimpulan ini tentu ada ringkasan penilaiannya secara keseluruhan buku itu bagus atau tidak kita buat lagi di situ. Lalu penegasan ulang rekomendasinya juga ada di situ. Dan memberikan kesimpulan. Ya seperti kesimpulan pada umumnya, kesimpulan dalam hal ini juga akan merangkum gitu ya, merangkum semua penilaian yang dilakukan. Nah, jadi itulah penjelasan tentang struktur teks tanggapan. Jadi ada 4. Yang pertama ada konteks. Di konteks ini kita menjelaskan secara umum identitas ataupun ciri-ciri dari buku. Lalu yang kedua ada deskripsi. Di sini kita menceritakan ulang isi daripada buku tersebut atau mungkin film atau mungkin lagu atau mungkin puisi gitu ya. Lalu di bagian penilaian kita akan memberikan penilaian apakah itu bagus, apakah tidak, kita memberikan penilaian. Lalu yang keempat, kita bisa memberikan kesimpulan ataupun rekomendasi kita. Apakah ini bagus untuk dibaca oleh anak-anak di bawah umur 12 tahun atau tidak? Atau kita bisa memberikan rekomendasi bahwa buku ini bagus untuk dibaca para pelajar dan segala macamnya. Jadi ingat, ada 4 strukturnya, yaitu konteks, deskripsi, penilaian, dan kesimpulan. Oke, kalau ada pertanyaan, silahkan boleh bertanya kepada guru ataupun nanti kemungkinan besar akan dijelaskan kembali secara singkat di depan kelas. Oke, thank you. Terima kasih.